Amin. Shalom saudara. Senang dapat berjumpa kembali. Saudara, pada pagi hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Belajar Percaya Kepada Tuhan. Belajar percaya kepada Tuhan, yang akan saya ambil di dalam kitab Yosua 1. Yosua 1 ayat 6 sampai 8. Saya tunggu. Yosua 1 ayat 6 sampai 8. Sudah semua? Dapat? Amin? Amin. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 di situ dikatakan, kuatlah dan mantaplah. Kuatlah dan mantaplah. Kalau dalam terjemahan LAI di situ ditulis apa? Kuatlah dan teguhkanlah hatimu. Sama, artinya sama. Saudara perlu garis bawahi kata-kata tersebut, kuatlah dan mantaplah. Kata-kata ini disampaikan bukan kepada orang sembarangan, saudara. Jadi ingat, kata-kata ini disampaikan bukan kepada orang sembarangan, tapi ini disampaikan kepada Yosua. Di situ dikatakan, kuatlah dan mantaplah, karena engkau akan membuat bangsa ini mewarisi negeri yang aku telah bersumpah kepada leluhur mereka untuk memberikannya kepada mereka. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau saudara membaca Yosua 1 ayat 1 sampai 18 kalau nggak salah, itu ada 4 kali Tuhan mengatakan kepada Yosua perkataan kuatlah dan mantaplah. Nah, siapakah Yosua itu, saudara? Siapa Yosua itu? Dia adalah pemimpin suku Efraim dan satu dari 12 pengintai yang dipilih Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Sebelumnya Yosua itu bernama siapa, saudara? Ada yang tahu nggak? Yosua sebelumnya namanya siapa? Hosea bin Nun. Itu nama aslinya. Hosea bin Nun. Tetapi oleh Musa dinamai Yosua. Nah, Yosua dianggap mempunyai kualitas untuk memasuki tanah perjanjian. Dan Yosua sendiri dipilih oleh Bapa Yahweh untuk menggantikan Musa. Yosua sanggup menjadi pemimpin karena dia telah dipersiapkan sebelumnya, saudara. Nah, persiapan tersebut dimulai dengan dia menjadi abdi atau pelayan daripada Musa, saudara. Yang pertama, saudara, di dalam peperangan melawan orang-orang Amalek di Rafidim, Musa langsung menuju Yosua sebagai panglima perang. Yang kedua, ketika bertemu Bapa Yahweh di puncak gunung Sinai, Musa hanya mengajak Yosua. Walaupun Yosua tidak sampai di puncak Sinai, Yosua tetap ikut dan tunggu di dekat puncak gunung, saudara. Kemudian yang ketiga, Yosua hadir saat Yahweh berbicara muka dengan Musa. Yang keempat, Yosua ikut diutus untuk mengintai tanah Kanaan. Nah, pengalaman ini membuat Yosua itu mengenal kondisi tanah Kanaan dan penduduknya. Di samping itu, dia mendapat tantangan untuk tetap beriman, saudara. Kemudian yang kelima, saudara, penumpangan tangan atas Yosua mengungkapkan bahwa Yosua lah calon pemimpin bangsa Israel. Jadi saudaraku yang terkasih, sekalipun orang-orang di muka bumi ini banyak, tidak semua akan menjadi pemimpin, saudara. Walaupun orang
Kristen ini banyak, nggak semuanya menjadi pemimpin, saudara. Jadi yang menjadi pemimpin adalah orang-orang tertentu, saudara. Saudaraku yang terkasih, perhatikan baik-baik, saudara. Khususnya di sini anak-anak muda. Kalau saudara ingin punya dampak yang luas, ingin mempunyai dampak yang besar, belajarlah dari kehidupan Yosua dan Abraham, saudara. Yosua punya hati yang berbeda dengan orang-orang yang seumur dan sebangsanya, saudara. Coba kita perhatikan lagi ayatnya, saudara. Di situ dikatakan kuatkan dan mantaplah. Kuatkan dan mantaplah. Mengapa Yosua, orang yang mempunyai kepribadian yang luar biasa, mempunyai kualitas hati yang sangat hebat, tetap ada kata kuatkan dan mantaplah, saudara. Kenapa, saudara? Padahal kita tahu Yosua itu hidupnya benar-benar taat kepada Bapa Yahweh. Tapi kenapa harus ada kata kuatkan dan mantaplah? Jadi apa yang harus dilakukan, dia lakukannya dengan sempurna, dengan taat. Tapi kok ada kata kuatkan dan mantaplah, saudara? Kenapa, saudara? Karena bangsa Israel itu sudah mulai ragu akan ketetapan janji Bapa Yahweh. Maka Yosua ini perlu penguatan, saudara. Artinya apa, saudaraku yang terkasih? Artinya kalaupun hidup kita ini benar, nggak belok ke kanan atau ke kiri, karena tidak semua yang kita bayangkan itu terjadi, saudara. Ada banyak hal yang tidak kita bayangkan itu bisa terjadi di depan kita. Tapi percaya, apapun yang terjadi, Bapa Yahweh tetap beserta dengan kita. Amin, saudara. Jadi kehidupan kita sebagai anak-anak Elohim tidak perlu takut, saudara. Tidak perlu ragu, saudara. Nah, Yosua dikatakan kuatkan dan mantaplah. Kenapa, saudara? Karena dalam perjalanan Yosua ada banyak orang-orang yang jahat yang mungkin mau mengganggu Yosua. Ada banyak rintangan, halangan-halangan yang mencoba menggagalkan misi daripada Bapa Yahweh di dalam kehidupan Yosua. Hal yang sama terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Tapi sekali lagi pesan Bapa Yahweh hari ini, jangan takut, kuatlah dan mantaplah. Jalan terus dan ambil janji-janji Bapa Yahweh yang menjadi bagian kita, saudara. Amin, saudara. Amin. Saat ini saudara kita Darman sedang galau, saudara. Sedang sedih. Karena apa, saudara? Karena papanya saat ini sedang sakit, saudara. Tapi saya katakan kepada beliau, gak usah takut, tetap berdoa. Dia disuruh pulang, saudara. Diharuskan pulang. Kita doakan untuk Darman. Saya sedih, dari kemarin saya mikir, sampai saya katakan kepada Vera, saya sedih. Apa yang harus saya lakukan? Gak bisa, saudara, kecuali berdoa. Jadi di sini firman Tuhan katakan, mantaplah dan kuatlah. Jangan gusar. Karena kita punya Bapa Yahweh. Nah, di ayatnya ke-7, saudara, diulang sekali lagi, saudara. Hanya kuatlah. Hanya kuatlah dan apa, saudara? Dan sungguh-sungguh. Mantaplah untuk berhati-hati. Bayangkan, saudara, sudah dikatakan kuatlah dan sungguh-sungguh. Ada kata sungguh-sungguh, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya apa pengulangan ini? Tidak main-main, saudara. Tidak main-main. Betul-betul dilakukan, saudara. Kenapa, saudara?
katakan lebih lanjut, bertindaklah sebagaimana seluruh Torah yang telah Musa hambaku perintahkan kepadamu. Janganlah menyimpang daripadanya ke kanan atau ke kiri, agar engkau dapat bertindak dengan apa, saudara? Bijaksana kemanapun engkau pergi, saudara. Kemudian ayat yang ke-8 dikatakan, kitab Torah ini tidak boleh menjauh dari mulutmu, dan engkau harus merenungkannya siang dan malam, agar engkau dapat berhati-hati bertindak menurut seluruh apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian engkau dapat berhati-hati bertindak menurut seluruh apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian engkau dapat membuat jalanmu berhasil, dan kemudian engkau dapat bertindak bijaksana, saudara. Kesetiaan Yosua sebagai hamba benar-benar teruji, saudara. Itulah sebabnya Bapa Yahweh memilih kehidupan Yosua. Kesetiaan itu apa, saudara? Kesetiaan adalah salah satu karakter daripada Tuhan Yesua itu sendiri, saudara. Selain setia, Yosua hidupnya dipenuhi oleh firman Bapa Yahweh, saudara. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga Yosua semakin yakin akan kuasa dan penyertaan daripada Bapa Yahweh. Itulah modal utama untuk mengerjakan panggilan daripada Bapa Yahweh, saudara. Dari 12 orang yang diutus Musa untuk mengintai tanah perjanjian, hanya Yosua dan Kaleb yang memberi laporan positif dan menguatkan iman bagi bangsa Israel. Ini menunjukkan bahwa Yosua pemberani dan memiliki iman yang tangguh, saudara. Seperti yang dikatakan dalam Yosua 24. Coba kita buka Yosua 24 ayat 15b. Coba bantu baca. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi coba 15b, tetapi mengenai aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Yahweh. Amin. Saudara, menceritakan tentang kisah Yosua tidak terlepas dari kisah Musa. Jadi kita akan menyoroti juga kisah Musa. Saudaraku yang terkasih, saya makin lama baca kitab suci, saya makin menemukan orang-orang yang seperti saya, saudara, yang tidak sempurna. Orang-orang yang seringkali meragukan janji Bapa Yahweh. Orang-orang yang seringkali secara kualitas rohaninya kayaknya gak cocok nih, orang ini masuk dalam kitab suci, tercatat di dalam kitab suci. Tapi heran sekali, saya sangat heran berkali-kali sampai saya tanya kepada Tuhan, kenapa kok orang ini bisa tercatat di dalam kitab suci sampai disebut bapak orang beriman, saudara. Namanya siapa? Abraham. Kenapa sampai Abraham dicatat di dalam kitab suci? Kenapa kok sampai Abraham ini dicatat dalam kitab suci, saudara? Padahal ketika Abraham diberi janji oleh Bapa Yahweh, dia langsung percaya enggak? Langsung percaya. Percaya sekali. Luar biasa, percaya. Tapi dalam kurun waktu berjalan, dan dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, rupanya Abraham ini menemui bahwa sulit sekali Tuhan bisa mengenapi janjinya. Apalagi ketika lihat istrinya yang bernama Sarah sudah tidak
haid lagi, sudah menopause, sudah tua. Jadi kemungkinan untuk punya anak itu hampir tidak mungkin terjadi, saudara. Jadi walaupun Abraham percaya kepada janji daripada Bapa Yahweh, dia yakin banget bahwa Tuhan tidak mungkin mendustai Musa, saudara. Yakin sekali, nggak mungkinlah kalau Bapa Yahweh itu sampai lupa akan untuk menggenapi janji-janjinya. Benar nggak, saudara? Tapi ada satu fakta yang tidak bisa dipungkiri, saudara. Sarah sudah menopause, sudah tidak bisa hamil lagi. Artinya rahim daripada Sarah ini dalam kondisi yang sudah tidak subur lagi, saudara. Jadi pada waktu dia mulai meragukan apakah benar Bapa Yahweh bisa berbuat mujizat di dalam kehidupannya, Musa mulai kayaknya di dalam hatinya mungkin mulai berkata-kata. Nah, siapa di antara saudara yang pernah berpikir seperti ini? Secara fakta, secara de facto, dengan mata kita bisa melihat tidak mungkin nih Bapak Yahweh bekerja. Secara fakta yang ada menunjang, saudara, mengatakan enggak mungkin mujizat itu akan terjadi karena Sarah itu sudah tua, saudara. Benar nggak, saudara? Nggak yakin, saudara. Seringkali kalau sampai ada terdengar mujizat yang nggak mungkin terjadi, seringkali kita susah untuk mempercayainya. Benar nggak, saudara? Nggak mungkin, bullshit itu, mungkin kita sering berkata gitu. Nah, Abraham mengalami hati tidak percaya, sehingga ketika Sarah menawari pembantunya yang bernama Hagar untuk dihamili oleh Abraham, Abraham ikuti tawaran itu, saudara. Karena dia katakan, mungkin di dalam hatinya dia berkata, siapa tahu melalui Hagar lahirlah janji daripada Bapa Yahweh. Saudaraku yang terkasih, di dalam setiap pergumulan seringkali kita berusaha mencoba menolong Bapak Yahweh, saudara. Kita tolong Bapak Yahweh. Nah, pagi ini saya katakan, jangan coba-coba tolong Bapak Yahweh, saudara. Karena apa? Kita tidak boleh menolong Bapak Yahweh, karena kita pasti kecewa, saudara. Jadi kita jangan tolong Bapak Yahweh. Dia sudah menolong kita. Biarkan Bapak Yahweh bekerja seperti yang Bapak Yahweh inginkan, saudara. Jangan kayak orang seberang, Tuhannya selalu minta ditolong, saudara. Kita nggak perlu tolong Tuhan atau bela Tuhan yang kita sembah, karena Dia yang menolong kita, saudara. Nah, Abraham, orang yang menurut saya sedikit banyak mirip dengan kita, saudara. Orang yang banyak nggak percaya, nanya terus kepada Bapak Yahweh. Sudah berkali-kali Bapak Yahweh ngomong, Abraham, kamu akan punya anak. Nggak tahan di dalam hatinya, Abraham tertawa, saudara. Nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin. Istri gua tuh udah tua, udah menopause, mana mungkin bisa hamil. Mungkin begitu, saudara. Coba kita lihat, saudara, Kejadian 17 ayat 17. Coba bantu baca lagi. Kejadian 17 ayat 17. Dan Abraham bersujud dan tertawa, Nah, tuh. berkata kepada dalam hatinya, apakah seseorang akan dilahirkan bagi dia yang telah berusia 100 tahun? Dan apakah Sarah yang telah berusia 90 tahun itu akan melahirkan? Nah, tuh, saudara. Abraham yang dikatakan percaya kepada janji Bapa Yahweh, tetapi lihat, saudara, dia tertawa, saudara, di dalam hatinya, saudara. Saudaraku yang terkasih, untung Tuhan yang kita sembah
bukan Tuhan yang gampang tersinggung, saudara. Bukan Bapak Yahweh seorang yang mudah tersinggung. Bayangkan jika kita yang jadi Bapak Yahweh, mungkin kita sudah tersinggung dan marah, saudara. Udah lu kalau nggak percaya, udah sekalian nggak dikasih anak. Mungkin kita akan begitu. Tapi puji Tuhan, Bapak Yahweh yang kita sembah bukan Bapak Yahweh model begitu, saudara. Nah, setelah Bapak Yahweh kasih janji kepada Abraham, kita semua tahu bahwa Abraham tidak langsung mendapatkan janji itu, saudara. Pada akhir kisahnya, saudara, siapa yang benar? Abraham atau Bapak Yahweh, saudara? Bapak Yahweh. Ketika Bapak Yahweh menggenapi janjinya, Ishak telah lahir. Datang lagi hal yang lain yang bikin pening kepala Abraham, yang susah dimengerti oleh Abraham. Tiba-tiba Bapak Yahweh bilang apa, saudara? Musa, pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran, saudara. Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya, saudara. Bayangin, saudara. Sampai Abraham pikir, gak mungkin Bapak Yahweh, ini kan katanya anak satu-satunya yang kau janjikan, yang nantinya jadi penerus keturunan saya. Kok sekarang engkau suruh aku mempersembahkan sebagai korban bakaran, saudara? Mustahil kan? Aneh kan Bapak Yahweh? Coba kita baca dalam kitab Abraham, tidak banyak tanya jawab ternyata, saudara. Kejadian 22 ayat yang ketiga, saudara. Kejadian 22 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan apa? Dan bangunlah Abraham pada pagi-pagi hari, lalu ia memelanai keledainya dan membawa bersamanya dua dari orang-orang mudanya, dan juga Ishak anak laki-lakinya, dan dia membawa kayu untuk persembahan bakaran itu. Kemudian dia bangun dan berangkat menuju tempat yang telah Elohim katakan kepadanya. Amin. Jadi setelah Bapak Yahweh ngomong sama Abraham, apa ini yang dikerjakan oleh Abraham? Dia teriak minta tolong, minta belas kasihan daripada Bapak Yahweh. Enggak, saudara. Tapi ini reaksi Abraham. Bangun, siapkan semuanya, siapkan kebutuhan untuk korban bakaran. Sambil berbicarakah? Tidak, saudara. Tapi diam dia. Dia melakukan semuanya dalam keadaan dia diam, saudara. Diamnya ini mungkin kecewa atau apa, kita tidak tahu, karena kitab suci tidak mencatat. Yang dicatat hanya dia diam. Saya yakin hati Abraham hancur karena kematian akan menghampiri anaknya, saudara. Kemudian pagi-pagi mereka berangkat. Kemudian di tengah jalan Ishak bertanya, Bapak, di sini sudah ada kayu bakar, di sini sudah ada api, dombanya mana? Abraham jawab apa, saudara? Di sini Abraham kelihatan hebat loh, saudara. Jawaban Abraham di sini sangat luar biasa hebat sekali, saudara. Dia jawab apa? Nanti di atas gunung Bapak Yahweh akan menyediakan. Luar biasa, hebat banget nih ayatnya, saudara. Kalau saudara membaca, direnungkan, ini luar biasa. Disitulah dia disebut sebagai bapak orang beriman, saudara. Tadi dia ragu-ragu, sekarang jawabannya sangat hebat, saudara. Saudaraku yang terkasih, Abraham yang tadinya meragukan Tuhan dalam banyak hal, saudara, tiba-tiba kehidupan Abraham itu berubah secara total, saudara. Kitab suci dipenuhi oleh orang-orang yang seperti kita, saudara. Banyak kali kita tidak percaya, mana mungkin Tuhan bisa.
Nggak mungkin. Gitu loh yang terjadi di dalam kehidupan kita. Musa seorang pemimpin besar. Apa kata firman Tuhan, saudara? Kita buka Ulangan 34. Ulangan 34 ayat 10 sampai 12. Ulangan 34 ayat 10 sampai 12. Dan tidak pernah ada nabi seperti Musa yang bangkit di Israel, yang Yahweh kenal dengan berhadapan muka. 11. Berkenaan dengan segala tanda dan keajaiban yang ia telah Yahweh utus untuk melakukannya di tanah Mesir, kepada Firaun dan kepada semua hambanya dan terhadap seluruh negerinya. 12. Dan berkenaan dengan segala kekuatan tangan dan berkenaan dengan segala ancaman yang dahsyat yang telah Musa perbuat di mata segenap orang Israel. Amin. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, tetapi seorang Musa, seorang pemimpin besar, Musa sebagai pemimpin yang dipakai oleh Bapa Yahweh, tetap Tuhan memberi catatan kaki tentang dirinya yang cacat dalam rohaninya, saudara. Dan Tuhan juga katakan kepada Abraham, kuatlah dan mantaplah. Kenapa sampai Bapa Yahweh berkata begitu, saudara? Karena kalau kita ikuti janji Bapa Yahweh dan bisa terjadi hal yang tidak kita rencanakan, bukan berarti Bapak Yahweh mau menggagalkan misinya, saudara. Tidak, saudara. Sekalipun kelihatannya sulit, mungkin saat ini Darman sedang sedih, sulit apa yang dia harus lakukan. Bukan berarti Bapak Yahweh jahat, bukan berarti Bapak Yahweh licik. Enggak, saudara. Bapak Yahweh tetap baik. Tuhan yang menunjukkan kepada kita bahwa Dia Bapak Yahweh yang bisa kita andalkan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, pada akhirnya Ishak berjalan terus sampai ke atas gunung, saudara. Setelah sampai di atas gunung, Ishak kembali bertanya kepada bapaknya, "Bapak, hambamu yang dua sudah ada di bawah. Kayu bakar sudah tersedia, mezbah bakaran sudah ada, api sudah ada. Di mana korbannya?" Sekali lagi saya katakan, Abraham saya yakin susah banget, bingung mau ngomong apa, mungkin gak terucap. Tapi dengan penuh keberanian, Abraham tatap mata anaknya dan dia berkata, "Kamulah korbannya." Bayangin, tega gak, saudara? Saudara, kalau ayah kita ngomong gitu, tentu kita bisa marah, saudara. Tapi hebatnya Ishak tidak marah, saudara. Kitab suci nggak pernah menuliskan Ishak itu melarikan diri, tapi Ishak itu cuma diam, saudara. Padahal Ishak ini masih muda, saudara. Ayahnya sudah sangat tua. Kalaupun Ishak itu saat itu lari, bapaknya belum tentu bisa ngejar, saudara. Kenapa sampai dia taat? Ishak menyerahkan dirinya diikat dan dia naik sendiri di atas tumpukan batu-batu, saudara. Disinilah hebatnya Abraham, saudara. Merinding, saudara. Kitab suci tidak menuliskan, tapi Abraham telah mempersiapkan diri untuk belajar percaya kepada Bapa Yahweh. Dan itu bukan menjadi kata-kata, saudara. Kita percaya kepada Bapa Yahweh kebanyakan kata-kata, saudara. Gua percaya Bapa Yahweh, aku percaya kepada Bapa Yahweh, hanya kata-kata, saudara. Tetapi Abraham ini menjadi tindakan. Percayanya selain percaya, tetapi dia ada tindakan. Bisa dilihat oleh anak-anaknya.
Sampai Iskak pun belajar untuk percaya kepada Bapa Yahweh, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, kita sebagai orang tua, di sini ada banyak anak-anak. Kita sebagai orang tua, hati-hati dengan tindakan kita, saudara. Kita nggak perlu banyak ngajarin anak harus begini, harus begitu, saudara. Tindakan kita yang akan mengajari anak-anak kita, saudara. Kalau kita salah, maka jangan heran anak-anak kita pun akan salah juga, saudara. Anak-anak kita itu akan belajar dari orang tuanya, saudara. Tindakan kita itu akan menular kepada anak-anak kita, saudara. Jadi kita harus tunjukkan sikap kita, tindakan kita, saudara. Anak-anak saya melihat tindakan dari saya dengan papinya, saudara. Sehingga dia di dalam segala melakukan apapun selalu melihat figur orang tuanya, saudara. Itu anak-anak saya, saudara. Saya tidak pernah memperlakukan anak-anak saya itu antara anak dan orang tua. Tetapi saya menjadikan anak-anak saya itu seorang sahabat, saudara. Jadi kadang anak saya walaupun sudah menikah, kadang duduk di pangkuan saya, saudara. Pernah suatu ketika tamu datang ke rumah saya, udah gede kok di pangku sih. Gak apa-apa, memang ini sudah menjadi kehidupan kami. Inilah anak-anak kami, gitu loh, saudara. Jadi cobalah saudara perlakukan anak-anak saudara itu sebagai teman, sebagai sahabat, bukan sebagai musuh, saudara. Abraham belajar dari orang-orang yang tidak percaya, saudara, menjadi orang yang percaya, saudara. Nah, Iskak belajar dari tindakan ayahnya dan dia percaya, saudara. Hebatnya, saudara, akhirnya Iskak naik ke atas mezbah. Waktu dia naik ke atas mezbah, kemudian bapaknya ambil pisau atau pedang, dan saat pisau itu akan dilayakkan ke Iskak, saat itu ada suara, saudara, stop, jangan. Perhatikan, saudara, stop, jangan, saudara. Kalau Bapak Yahweh sudah ngomong jangan, kita harus dengarin, saudara. Jangan ketika Bapak Yahweh stop, jangan, kita berbantah-bantahan, saudara. Sering kan kita ketika Bapak Yahweh jangan anakku, Tuhan kan begini, itu kan yang sering kita lakukan, saudara. Nah, ketika Abraham mau melayangkan pisaunya, ada suara Bapak Yahweh, jangan Abraham. Abraham langsung dengarin, saudara. Jangan notok, jangan berbantah-bantahan, saudara. Abraham mungkin langsung begini, dibilang jangan, langsung diam, saudara. Kemudian Abraham berlutut, saudara. Kemudian dia berkata, saudara, Bapak Yahweh, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Kemudian Bapak Yahweh katakan apa, saudara? Lihat tuh, di belakang kamu. Dan ketika Abraham melihat ke semak, ada seekor domba yang tersangkut, saudara. Abraham heran. Saya yakin Abraham heran. Tadi kok gak ada apa-apa, tiba-tiba kok ada. Dan saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, saudara, saudara baca dalam kitab suci, pertama kalinya kitab suci menuliskan Abraham itu menyebut namanya Yahweh Jireh, Yahweh yang menyediakan, saudara. Luar biasa. Untuk pertama kalinya Bapak Yahweh memperkenalkan dirinya kepada Abraham. Akulah Yahweh Jireh, Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan kita. Amin, saudara. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan, belajarlah percaya kepada Tuhan. Di situ
saya baru mengerti, saudara. Ketika saya mempelajari firman Tuhan ini, saya baru mengerti apa yang Tuhan katakan kepada Yosua, kuatlah dan mantaplah. Kita akan menemukan perjalanan misi dari Bapa Yahweh, saudara. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, jangan saudara menyimpang atau ke kiri. Bertindaklah hati-hati supaya kita berhasil dan kita beruntung, saudara. Amin. Saudaraku yang terkasih, dari kisah Yosua dan Abraham ini, mereka itu mempunyai data tentang Bapa Yahweh, saudara. Belajar percaya kepada Bapa Yahweh, saudara. Bapa Yahweh itu sebagai Bapa Yahweh yang menggenapi janjinya, sebagai Bapa Yahweh yang suka menolong, sebagai Bapa Yahweh yang adil, sebagai Bapa Yahweh yang tidak pernah terlambat. Amin, saudara. Tuhan katakan di dalam Yosua 1 ayat 6 sampai ke 8, di mana Bapa Yahweh 4 kali berkata, kuatlah dan mantaplah. Luar biasa. Di ayat yang ke-6, saudara, Bapa Yahweh katakan apa? Kuatlah dan mantaplah. Ini disampaikan pada saat Bapa Yahweh meneguhkan Yosua menjadi pemimpin atas Israel menyeberangi sungai Yordan memasuki tanah perjanjian, saudara. Seperti kondisi kita saat ini, saudara. Bukan suatu kebetulan apa yang sedang kita lakukan dan di mana kita ditempatkan, kita dipilih oleh Bapa Yahweh untuk menjadi alatnya, untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan terkadang kita ragu, apa kita bisa ya jadi alat Tuhan. Sering kan saya ini bukan siapa-siapa. Tapi mulai hari ini, saudara, kuatlah dan mantaplah. Kemudian di ayat 7, saudara, Bapa Yahweh kembali mengatakan kuatlah dan mantaplah. Nah, dalam ayat ini Tuhan ingin agar Yosua itu fokus pada misi yang Bapa Yahweh sampaikan, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, dan bertindak hati-hati. Nah, kita pun harus memiliki tekad yang kuat menyelesaikan misi Bapa Yahweh, menggenapi amanat agung, yakni menjadikan semua bangsa adalah murid, saudara. Jadi kemanapun saudara berada, saudara harus memberitakan Injil keselamatan ini, saudara. Amen. Kemudian untuk ayat 8, saudara, Tuhan mau kita merenungkan Torah Tuhan siang dan malam, agar kita itu berhati-hati sampai kita itu mendapat keberhasilan, saudara. Tidak semua orang itu dipanggil menjadi full timer, saudara. Tapi semua anak-anak Tuhan itu dipanggil sebagai pelayan-pelayan Tuhan di bidang masing-masing, saudara. Jadi kita semua ini pelayan-pelayan Tuhan, sama ukurannya di hadapan Bapa Yahweh. Gak ada tingkatan yang lebih rendah atau lebih tinggi, saudara. Semua saudara adalah hamba-hamba Elohim. Karena kalau saudara tidak bisa disebut sebagai hamba-hamba Elohim, hamba-hamba siapa, saudara? Hamba-hamba setan. Benar kan? Jadi kemudian, saudara, ayat yang ke-9, kembali lagi Tuhan katakan kuatlah dan mantaplah. Di sini Tuhan menguatkan agar Yosua tidak tawar hati, saudara. Tuhan pun berjanji untuk menyertai Yosua, dan apapun yang dilakukannya Bapa Yahweh akan menyertainya, saudara. Kemudian di ayat 18, saudara, kembali lagi Tuhan berfirman, kuatlah dan mantaplah. Nah, ini dimaksudkan bahwa dalam kehidupan kita
di dalam melaksanakan kehendak Tuhan, Tuhan itu mengkokohkan otoritas daripada Yosua, saudara, sehingga semua bangsa Israel itu tunduk kepada otoritas dalam kepemimpinan Yosua. Dan setiap orang yang tidak tunduk akan otoritas Yosua itu pasti dihukum mati, saudara. Nah, ayat ini juga berlaku pada kita ketika kita belajar percaya kepada Bapa Yahweh. Semua orang yang berada pada jalurnya Bapa Yahweh, Bapa Yahweh akan memberi otoritas kepada kita semua, saudara. Tuhan mau kita belajar percaya kepada Tuhan dengan kita tunduk kepada otoritas Bapa Yahweh, tunduk pada otoritas kepala di atas kita. Kepala di atas kita itu siapa, saudara? Baik di rumah maupun di tempat kerja, saudara. Tuhan tidak akan memberikan otoritasnya kepada orang yang tidak memiliki penundukan diri pada otoritas di atasnya, saudara. Jadi saudara harus tunduk pada pemerintahan, saudara harus tunduk kepada pemimpin, saudara harus tunduk kepada gembala dan lain sebagainya di atas kita, saudara. Jadi kesimpulannya, saudara, dari khotbah pada siang hari ini, firman Tuhan katakan, kuatlah dan mantaplah. Dengan maksud apa, saudara? Yang pertama, saudara, meneguhkan kepercayaan diri kita, karena Dia yang memilih untuk kita menjadi alatnya di dalam melakukan misi-misi Bapa Yahweh. Amin. Yang kedua, saudara, fokus melakukan kehendak Bapa Yahweh. Yang ketiga, saudara, tidak tawar atau kecut hati saat tantangan itu muncul di dalam kehidupan kita, saudara. Yang keempat, saudara, diberikan kuasa otoritas Tuhan pada kita semua, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, ini waktunya untuk kita bersama-sama memasuki dengan mempercayai diri kita kepada Tuhan itu secara benar, saudara. Kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita ini percaya bahwa penyertaan dan otoritas Bapa Yahweh itu ada di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang terkasih, go ahead, saudara, kuatlah dan mantaplah. Kesuksesan, pemulihan, kejayaan akan kita raih bersama ketika kita belajar percaya kepada Bapa Yahweh. Amin, saudara. Amin. Sekian firman Tuhan.